bagaimana sih berpikir komputasional. Tapi sebelumnya Bu mau tanya ya. Kamu pernah melihat robot? Di mana? Di HP atau di video mungkin ya. Apa itu robot? Apa itu robot? Robot adalah AI. Robot itu seperti apa? Robot itu seperti manusia. Seperti manusia. Apanya yang seperti manusia? Bentuknya, pikirannya seperti manusia. Oke ya. Nah, menurut kamu bagaimana sih cara menggerakkan sebuah robot itu? Yang menggerakkan siapa robot? Sistem. Nah, bagaimana sistem masuk ke dalam sebuah robot? Bagaimana sistemnya? Siapa yang memasukkan? Manusia. Ya, manusia yang memasukkan sistem atau pemrograman terhadap sebuah robot ya. Nah, kamu pernah pakai aplikasi peta yang namanya Google Maps? Pernah? Gimana caranya? Gimana cara kerjanya itu gimana? Catat alamat, terus nanti alamatnya dikasih tahu oleh Google Maps. Betul sekali ya. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh dari robot atau AI ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajarannya adalah satu, mengenali pola dan struktur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan strategi berpikir komputasional seperti dekomposisi, abstraksi, dan algoritma untuk memecahkan masalah sederhana. Yang ketiga, menyampaikan informasi atau solusi dalam yang runtut dan logis. Kemudian yang keempat, bekerja sama dalam kelompok dan berkontribusi secara aktif terhadap penyelesaian tugas. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Aku akan membagi kamu ke dalam beberapa kelompok. Kamu bisa lihat di slide ya. Ada kelompok yang pertama, Kila, Adrian, dan Afika boleh berkelompok. Kila mana? Boleh di sini. Kila, Adrian, Afika boleh di sini. Yang lain boleh berdiri. Kemudian boleh tasnya diambil. Tasnya diambil, kamu boleh pindah. Siap? Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke. Selanjutnya kita akan ke aktivitas pertama, yaitu program temanmu atau your task ya. Atau program your task. Task itu artinya temanmu. Kamu akan memprogram temanmu menjadi sebuah robot ya. Jadi temanmu jadi robot, kamu menjadi pemberi perintah. Silakan tentukan siapa yang menjadi robot, siapa yang memberikan perintah dalam satu kelompok itu. Dalam satu kelompok itu siapa yang menjadi robot, siapa yang menjadi pemberi perintah. Nanti robotnya itu akan berjalan ke titik tujuan yang akan guru tentukan ya. Guru akan menentukan menggunakan ini ya, signal ini. Harus menggunakan petunjuk yang benar dari pemrogramnya atau dari orang yang berikan perintah. Kalau saya mulainya dari arah sana, berarti ke kiri 1 lantai, ke depan 3 lantai, 1, 2, 3. Ya, paham? Untuk menuju ke sini ya. Itu tugasnya memberikan perintah dan tugas dari orang yang menerima perintah bagaimana. Untuk memulainya boleh dari sini, boleh dari sana. Terserah kelompok kamu. Paham? Aja 3 langkah. Siapa yang beruntung? Silakan kelompok 2 maju. Maju 3 langkah.
Maju 3 langkah. Maju 3 langkah. Step kiri. Maju 1 langkah. Kelompok lebih cepat ya, kasih instruksinya lebih cepat waktunya. Oke, kelompok 1 silakan maju. Maju 4 langkah. Hadap kiri. Maju 3 langkah. Yang memprogram bercerita, siapa yang jadi robot Jul? Lebih enak jadi programmer atau robot? Robot ya, nggak usah mikir ya. Yang mikir siapa? Programmer atau bercerita. Kemudian coba guru mau tanya, apakah robot bisa sampai tujuan kalau tidak urut langkahnya? Tidak. Lah kemudian guru mau tanya, menurut kamu apa sih arti dekomposisi? Ada yang pernah mendengar nggak? Apakah ada yang pernah mendengar arti dekomposisi? Ada yang pernah mendengar? Tidak. Oke, kita akan belajar ya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional. Komputasional itu berasal dari kata komputer ya. Komputasional berarti berpikir seperti komputer ya. Berpikir seperti komputer. Komputasional, cara kita berpikir itu seperti layaknya sebuah komputer. Bagaimana caranya? Nah, pertama kita menyusun langkah, kemudian yang kedua menyaring informasi, dan kemudian menyelesaikan masalah. Contoh tadi kamu memprogram sebuah robot, ya. Jadi pertama kamu menyusun langkah, menyaring informasi, kemudian menyelesaikan masalah. Itu tadi sudah kamu lakukan tanpa kamu sadari. Kamu sudah berpikir komputasional. Berpikir komputasional bukan hanya kamu ketika kita menghadapi teknologi, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari juga kita memerlukan pemikiran berpikir komputasional. Contohnya ketika kamu menyusun resep ya, atau ketika kamu menyusun kegiatan ulang tahun ya, itu juga berpikir komputasional karena kamu akan menyusun langkah-langkahnya bagaimana, akan mencari informasi, dan kemudian kamu akan menyelesaikan masalah. Gitu. Ada yang di sini yang pernah bermain game? Game apa? Roblox. Terus? FF, ML ya. Nah itu juga cara berpikir komputasional. Nah itu tadi kan tanya apa itu berpikir apa itu dekomposisi? Nah di sini ada. Dekomposisi adalah salah satu prinsip berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu memiliki 4 prinsip. Yang pertama adalah dekomposisi, memecah masalah besar menjadi kecil-kecil. Yang kedua, pengenalan pola, menemukan pola yang berulang. Yang ketiga, abstraksi, mengambil yang penting, kemudian buang yang tidak, atau menyaring informasi tadi ya. Kemudian yang keempat, algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah yang urut. Contohnya sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari kita tuh mau masak nih. Dekomposisinya bagaimana sih? Dekomposisinya adalah buka bungkus, kemudian kita akan merebus airnya, itu memecah hal yang besar menjadi hal yang kecil. Kemudian masukkan mie, kemudian tambahkan bumbu. Algoritmanya bagaimana? Lakukan langkah dengan urutan yang benar. Kemudian abstraksinya bagaimana? Fokus ke langkah penting, abaikan yang tidak penting. Contohnya kita nggak tahu enaknya apa yang penting, kita mau masak mie. Jadi kita fokus pada hal-hal yang penting saja, yaitu abstraksi. Nah selanjutnya dalam sebuah pemrograman, dalam sebuah coding itu ada yang namanya IPO, input, proses, dan juga output. Ya dalam setiap kegiatan ada input, masukkan. Input itu adalah masukan, proses adalah proses, kemudian output itu hasilnya bagaimana. Ya, tadi kamu juga sudah melakukan IPO, inputnya perintah dari teman kamu pemrograman atau programmer. Prosesnya robot mengikuti langkahnya programmer. Kemudian outputnya robot sampai pada tujuan, itu namanya IPO. Ya. Nah coba kita juga mau melakukan IPO, kamu mengikuti kata-kata dulu.
proses kemudian output IPO. Di atas ini menara, ya. Hari ini menari di atas menara, di atas menara. Hari ini menari, hari ini menari di atas menara, di atas menara. Hari ini menari. Coba ngomong dulu ya. Menari, menari, menari. Hari ini menara di atas, hari ini di atas menara. Menari, menari, menara. Itu sebagai IPO. Itu proses output ya dalam sebuah program atau program. Ini karena kemarin kan kita sudah mempelajari ya bahwasannya untuk pemrograman itu bisa dilakukan plug dan juga unplug. Plug itu menggunakan perangkat komputer atau teknologi, unplug itu menggunakan yang ada di sekitar kita saja. Karena sumber daya kita terbatas, laptopnya juga terbatas. Dan aktivitas selanjutnya adalah guru akan membagi. Kamu sudah membawa warna, seperti yang saya jelaskan. Guru akan membagi ini LKPG, yaitu kalau kamu warnai 17-an. Bagaimana caranya nanti kamu selesaikan soal 17-an? Cocokkan hasilnya dengan warna. Warnanya gambarnya sesuai algoritma yang benar. Kamu jumlahnya dulu LKPD yang buku sudah kasihkan. Kamu kasih nama dulu ya, nama kelompok tuh, nama anggota kelompok. Kemudian kamu jumlahkan. Nah jumlahnya berapa? Berarti warnanya sesuai dengan yang ada di bawah ya. Kalau jumlahnya 3, warnanya ini diwarnai. Kalau jumlahnya 5 diwarnai hijau muda. Kalau jumlahnya 9 diwarnai pink. Semuanya bekerja sama ikut menjumlahkan. Mungkin ada yang tugasnya menjumlahkan, ada yang tugasnya mewarnai ya. Begitu. Ada yang tidak membawa warna, buat semua ya. Kalau bekerja sama karena nanti nilainya bukan hanya hasilnya, tapi nilai kerjasamanya juga dinilai. Semuanya harus aktif. Nanti sudah dikasih nama kelompok. Ya, tepuk tangan semua yang sudah mengumpulkan. Jadi kita sudah belajar algoritma juga ya. Tapi dulu mau tanya nih, kamu itu tadi pas mengerjakan menjumlahkan dulu atau mewarnai dulu? Menjumlah. Menghitung dulu dan menjumlahkan dulu ya. Begitu ya. Kalau mewarnai dulu gimana? Betul nggak? Saran ini, apakah urutan itu penting dalam sebuah kegiatan? Jadi urutan itu lakukan urutan sesuai dengan urutannya ya. Jadi jangan asal melakukan ya. Jadi algoritma itu penting karena urutan yang logis untuk menyelesaikan tugas.
tugas, itulah algoritma. Jadi kalau kamu sudah mengerti apa yang hasil yang akan diraih, kamu harus mengurutkan secara logis. Itulah kamu sudah belajar tentang algoritma. Dari sampai di sini ada yang mau menyampaikan sesuatu tentang kegiatan tadi? Menurut kamu kegiatannya gimana? Seru. Oke, ada yang kegiatan seru yang lainnya mau nggak? Oke, alhamdulillah masih semangat ya. Kegiatan yang seru lainnya adalah kita akan melakukan memecahkan sebuah kota. Ada sebuah kota misteri yang masih berupa angka dan kamu harus menggantinya menjadi huruf. Dan nanti kamu akan tahu nama kota tersebut. Kurang membagikan lagi LKPD-nya sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Hai, masih bingung? Maka dengarkan penjelasan buku. Kamu di situ ada yang di kotak atas ada apa? Yang paling atas sendiri. Bawahnya ada? Nah, jadi masing-masing angka itu ada hurufnya. Nah, jadi kamu memecahkan misteri kota apa itu? Paham? Sampai di sini paham belum? Tolong kerjakan berkelompok, berdiskusi kelompok ya, jangan sendiri-sendiri, berdiskusi bersama teman kamu. Ada yang mikir hurufnya, ada yang mikir angkanya. Sampai di sini sudah paham belum? Coba guru mau tanya nih, kalau angka 11 berarti huruf apa? A. Kalau angka 20 berarti huruf apa? Sudah siap? Ya, saya mulai 1, 2, 3, mulai dari sekarang. Nah, misalkan habis sudah selesai? Ada yang bapak. Kemudian kamu sudah selesai alfabet coding. Jadi kamu menemukan sebuah kota dari angka-angka yang ada ya. Dan itu memang lumayan susah. Ya, karena kamu harus melakukan abstraksi, yaitu kamu harus menghilangkan hal-hal yang tidak penting. Kamu fokus pada hal-hal yang penting saja. Itu salah satu prinsip dari berpikir komputasional. Beberapa kalian untuk masing-masing kelompok untuk presentasi ya. Untuk presentasi, nanti kamu memperkenalkan diri. Kemudian kamu sebutkan nama-nama kota yang sudah kamu temukan. Nah, kemudian kamu sebutkan kesulitannya, sulit apa mudah. Kemudian sudah penutup. Paham? Dan yang pertama dari kelompoknya Adrian dulu, boleh ketiga baru maju. Silahkan. Yuk. Perkenalkan, nama kelompok kami kelompok 1.
ya. Terdapat banyak abstraksi. Oke, kemudian selanjutnya kelompoknya Kinanti dan Afrika. Oke, Nafilah maksudnya. Silahkan Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina dan teman saya yang bernama Nabila. Kami dari kelompok 4. Ini mengerjakan bukti alfabet. Kami menemukan beberapa kota, yaitu Bandung, Merauke, Medan, Jepara, Pati, Jakarta, Jambi, Ambon. Tulisannya adalah yang dari nomor dan angka. Iya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 4. Ya. Masih semangat? Nah, Bu Guru mau tanya nih, bagaimana kalian menemukan kota itu? Kalian menemukannya itu sebuah kota gimana caranya? Dengan cara apa? Berpikir. Terus angka dan hurufnya. Angka yang disesuaikan dengan hurufnya. Kamu memperhatikan semuanya atau memperhatikan yang penting saja kira-kira? Semuanya ya. Nah itu mungkin kenapa kita nggak ketemu hasilnya, karena kita memperhatikan semuanya. Hai. Karena kita terlalu melihat semuanya, jadi kita nggak ketemu hasilnya, kita tidak fokus pada apa yang harus ditemukan. Nah makanya salah satu prinsip berpikir komputasional adalah abstraksi. Coba apa? Abstraksi. Coba dibaca bersama-sama. Abstraksi itu kemampuan menyaring ya, makanya kalau kamu ingin berpikir seperti komputer, salah satunya adalah berpikir abstraksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kita akan melakukan refleksi bersama ya. Tapi sebelumnya Bu Guru akan membacakan sebuah paragraf. Salah satu contoh abstraksi yang lain adalah Bu Guru akan membacakan sebuah paragraf, kamu juga bisa membacanya. Kemudian kamu ubah satu paragraf ini menjadi satu kalimat penting saja. Dalam satu paragraf kamu ubah menjadi satu atau dua kalimat penting saja. Ya, nanti Bu Guru akan tunjuk beberapa orang ya. Saya akan bacakan, kamu perhatikan dengan baik. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Hewan adalah makhluk hidup yang sangat beragam bentuk, ukuran, dan tempat tinggalnya. Ada hewan yang hidup di air seperti ikan dan lumba-lumba. Ada juga yang hidup di darat seperti gajah, harimau, dan kuda. Beberapa hewan bisa terbang, contohnya burung dan kelelawar. Hewan memiliki cara berkembang biak yang berbeda. Ada yang bertelur seperti ayam, dan ada juga yang melahirkan seperti kucing dan sapi. Makanan hewan juga berbeda-beda. Ada yang makan tumbuhan disebut herbivora, dan ada yang makan daging disebut karnivora. Dan ada juga yang makan kedua-duanya yang disebut sebagai omnivora. Semua hewan memiliki peran penting dalam kehidupan di dunia ini. Nah, kemudian Bu Guru mau tanya nih, kira-kira Bu Guru sudah menyampaikan, sudah jelas? Dapat didengar? Kamu bisa memahami artinya, bisa memahami yang Bu Guru katakan? Perlu diulang apa tidak? Ada yang bisa cukup? Hewan yang makan daging dan sayuran disebut omnivora.
Ada hewan yang bisa terbang, contohnya burung dan kelelawar. Ya berarti menurut Mbak Kinanti hal tersebut adalah hal yang paling penting pada yang sudah paragraf yang sudah buku bacaan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Kinanti. Terima kasih ya untuk Adrian dan juga Kinanti. Memecah masalah yang besar menjadi kecil. Kalau algoritma itu apa, adik? Ya, menyusun langkah-langkah dengan urut. Selanjutnya, abstraksi. Abstraksi ya, ambil yang penting-penting saja, buang yang tidak penting. Oke. Ada penutup pada hari ini. Jadi, sebelum kamu istirahat, jangan